Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bi mura'atil amwali wal iqaril mamlukat wal auladil banina wal banat wa an nurabiyahum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum 'anil ma'asi wal munkarat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-amjad. Amma ba'du. Jamaah salat Jum'ah tamu undangan Allah yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan anugerahnya. Hari ini kita berada pada tanggal 2 Syawal, di mana setelah 1 bulan penuh kita menunaikan ibadah Siyamul Ramadan untuk menempa diri kita, untuk menjadikan diri kita hamba yang muttaqin, hamba yang senantiasa mendaya gunakan segala potensinya dan segala karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa di dalam rel kebenaran dan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Sekalipun tantangan, hambatan, dan rintangan ada silih berganti menghalangi atau menggelincirkan kita, karena syaitan yang dititahkan oleh Allah sebagai musuh kita senantiasa memprovokasi dan menggoda kita untuk senantiasa berperilaku negatif dan melakukan perbuatan dosa. Maka keimanan dan ketakwaan kita harus kita rawat, kita jaga dengan sebaik-baiknya agar tidak mudah terombang-ambingkan oleh keadaan atau situasi yang ada di sekitar kita. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, sang teladan agung yang telah mengajarkan dengan ajarannya Islam sebagai rahmatan lil alamin dan mencontohkan akhlak mulia sebagai perilaku yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan akhlak yang mulia maka tata kehidupan akan damai, akan sejahtera. Sebagaimana akhlak itu merupakan fitrah dari kemanusiaan yang sejati, yang membawa manusia kepada keselamatan. Sehingga misi Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti manusia, liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti yang luhur. Maka jamaah rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri sendiri dan jamaah rahimakumullah, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iman dan takwa adalah kunci keberhasilan, kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Orang yang sukses bukanlah hanya orang yang bisa memenuhi segala kebutuhan material yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan-kebutuhan tersier yang lainnya. Tapi kesuksesan adalah apabila seseorang bisa meraih kemuliaan spiritual, kebahagiaan, ketentraman jasmani maupun rohani, sehingga dalam segala apa yang dia lakukan
dia akan senantiasa memberikan manfaat sekecil apapun kepada yang lain. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Maka jamaah rahimakumullah, saling wasiat iman dan takwa ini menjadi penting bagi kita sebagai modal kita untuk kehidupan di sini dan kelak di akhirat nanti. Jamaah Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, kita telah mengakhiri bulan Ramadan dan kita telah memasuki bulan Syawal. Syawal artinya adalah irtifa, meningkat, bertambah keimanan kita kepada Allah, bertambah syukur kita kepada Allah, dan bertambah dalam peribadatan kita kepada Allah. Maka tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan mulia dalam bulan suci Ramadan kita rawat, kita jaga untuk kita lanjutkan pada 11 bulan yang akan datang atau berikutnya sebagai modal kita, sehingga kita betul-betul akan atqakum, menjadi orang-orang yang bertakwa dan menjadi orang-orang yang ghufira lahu ma taqaddama min dzambik, orang-orang yang akan diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Tentunya amaliyah itu harus tetap kita rawat dan kita jaga. Jamaah rahimakumullah, marilah kita simak dan renungkan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 35 dan 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu timbul pertanyaan pada diri kita, siapa itu orang-orang yang bertakwa? Apakah kita termasuk kriteria itu? Marilah kita berupaya untuk memenuhi kriteria yang disebutkan di dalam Ali Imran ayat 33. Karakternya yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, yaitu orang-orang yang berinfak di waktu lapang maupun sempit. Jamaah rahimakumullah, kalau kita lapang, kita mempunyai kecukupan untuk berinfak atau mengeluarkan sedikit yang kita miliki yang terbaik, itu adalah sudah biasa. Tapi adalah yang paling luar biasa adalah ketika kita terkena musibah, sudah terkena musibah, tertimpa tangga lagi, tetapi kita masih tetap bisa mengeluarkan apa yang kita miliki, berinfak, baik secara fisik dengan materi yang kita miliki, ataupun dengan tenaga, pikiran, dan sumber daya yang kita miliki. Ini yang luar biasa, karakter orang yang bertakwa. Lalu karakter berikutnya adalah wal 'afina 'anil nas wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang-orang yang menahan amarahnya, menahan emosi. Emosi itu adalah pangkal dari suatu perbuatan jahat. Kebanyakan kriminalitas atau perbuatan kejahatan itu terjadi karena benteng moral dan benteng akhlaknya itu rapuh seseorang itu, sehingga dia mudah tergelincir dan jatuh pada godaan rayuan setan, sehingga dia melakukan perbuatan yang destruktif, yang merusak. Nah, kalau bisa menahan amarah, ini adalah luar biasa. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah wal 'afina 'anil nas, memberi maaf kepada orang lain ketika kita adalah dimusuhi dan kita dalam keadaan yang didolimi ataupun dinakali oleh orang lain. Tapi kita tidak membalas
atau melakukan kisos dari apa yang dilakukan oleh orang terhadap kita. Tapi kita memaafkan justru. Sebelum mereka meminta maaf kepada kita, kita sudah memaafkan. Inilah akhlak yang sangat luar biasa. Kalau semua orang semacam ini, nggak ada kerusuhan, nggak ada konflik, karena mereka mempunyai kearifan. Nah, inilah akhlak yang luhur, yang sangat luar biasa diteladankan oleh Nabi. Nabi sampai terdesak pun kalau tidak terpaksa, dia hanya bertahan saja. Kalau dia masih pun punya peluang bisa mengalahkan, dia pun tidak akan langsung membunuhnya ataupun membalasnya sebagaimana yang dilakukan mereka kepada Nabi. Tapi Nabi justru memaafkan karena mereka juga memberikan peluang untuk menerima maaf dari kita. Ini wal afina 'anin nas. Nah, orang-orang yang semacam ini adalah orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Itu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang bertakwa, walladzina fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim. Orang yang apabila melakukan perbuatan keji dan mendolimi diri sendiri, mereka langsung refleks, otaknya, pikirannya, hatinya langsung connect kepada Allah. Tidak jadi membatalkan perbuatan buruknya. Dia sadar bahwa ini adalah perbuatan yang negatif. Ini pasti goda rayu setan yang mempengaruhi diri kita. Maka saat itulah dia memutuskan untuk inspirasi takwanya itu mempengaruhi saraf-saraf yang ada di dalam otaknya dan mengembalikan dia kepada perbuatan yang baik. Tapi kalau dia ini lost kontak, kemudian tidak ada sinyal sama sekali, maka itulah akan terjerumus pada perbuatan yang lebih kejam. Baik itu mendolimi diri sendiri maupun mendolimi orang lain. Jadi ciri dari orang yang bertakwa ini adalah ketika melakukan perbuatan yang jahat, bermaksiat, langsung sadar, astagfirullahaladzim, langsung bertobat, memohon ampun kepada Allah dan merevisi semua perbuatan-perbuatan yang jahatnya itu menjadi perbuatan yang baik dengan bertobat kepada Allah. Karena tidak ada yang mengampuni dosa kita kecuali Allah. Nah, inilah benteng moral akhlak yang harus dimiliki oleh orang yang beriman. Apabila karakter-karakter tadi disebutkan dimiliki oleh orang yang beriman, maka insya Allah mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan balasan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa surga yang mengalir di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Ulaika jazaohum maghfiratun mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Jamaah rahimakumullah, semoga kita bisa meraihnya dengan sisa waktu yang kita miliki sehingga kita bisa menyiapkan segala perbekalan yang cukup, baik itu secara material yang fisik maupun yang secara spiritual maupun rohani. Inilah yang akan kita dapatkan kelak pada perhitungan amal dari apa yang telah kita lakukan. Marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik peluang, sebagus-bagus kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri, untuk bertobat, untuk segera menuju ampunan Allah, dan kita tetap berikhtiar dalam kondisi sosial kemasyarakatan kita maupun kondisi bangsa kita, kondisi dunia saat ini di mana pandemi memang menjadi ujian bagi kita. Kita mohon kepada Allah, tidak ada kekuatan kecuali Allah lah, dan tidak ada sesuatu yang bisa merubah dari apa yang terjadi kecuali dengan ikhtiar dan usaha kita. Dua-duanya adalah dua hal yang harus dilakukan secara seimbang. Ikhtiar kepada apa yang harus kita lakukan secara nalar, rasional,
dan secara saintifik, ilmu pengetahuan yang berkembang saat ini, dan juga secara spiritual kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu semuanya adalah karena qada dan qadarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah takdirkan kepada apa yang terjadi saat ini menjadi takdir yang terbaik bagi kita, menjadi hikmah bagi kita. Kita doakan saudara-saudara kita yang terkena musibah, yang terkena pandemi, yang masih dirawat, dan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita doakan semoga mereka diampuni dosanya dan apa yang telah dilakukan menjadi amal yang soleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadhan sayyidah suhur wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa ja'ala 'idal fitri 'idan mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabil amjad. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikati musabbihati bit qudsi. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad waj'alna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi 'azimi sultan. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al hadha jam'an maghfura wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan marhuma. Allahumma ij'al yawmina hadha awwal salaha wa awsatu falaha wa akhiru najaha bahiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wal 'afiyata fi jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-mauti wa maghfiratan 'inda al-mauti wa rahmatan ba'da al-mauti. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.